ini kami serahkan ke Bapak. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai selesai, tidak ada masalah. Dan untuk saya kelengkapan nanti untuk PP-nya di orang mesin dan turun ya kita berjalan saja seperti yang sudah berjalan. Pertahanan yang tidak bagus ya bagus. Dan ini Pak Wawan ini si Bonen Pak yang akan memantau Bapak Ibu di sini. Selamat datang di Lokakarya kelima. Ya, gambar kami bisa melihat sampainya gambar mungkin seperti ini gambarnya. Ya, nanti dijelaskan, nanti diceritakan apa maksud berbalik gambar ini. Di gambar ini mewakili perasaan kita saat ini. Jadi, nah, bagaimana perasaan kita kali ini? Menunjukkan gambar yang telah dibuat. Baik, saya mulai dengan gambar yang saya buat. Dari gambar yang saya buat modelnya seperti ini. Yaitu gambar para tersenyum. Artinya bahwa pada pagi hari ini begitu saya menginjakkan kaki di sini, ada rasa senang, ada rasa bahagia tanpa beban, dengan tujuan insya Allah nantinya akan mendapatkan ilmu. Dan selanjutnya saya akan bawa pulang semua ilmu yang saya dapatkan di ruangan ini dengan hati gembira dan mudah-mudahan bisa bermanfaat mulai hari ini. Inilah gambar saya. Gambarnya adalah tanda tanya besar. Dan ini gambar walaupun sangat sederhana, tapi sangat mewakili kondisi perasaan saya hari ini. Mulai dari malam sampai dengan saya berangkatnya tadi pagi, saya dipenuhi dengan tanda tanya. Apa sih lagi yang harus akan kita lakukan? Perubahan apa lagi yang akan kita dapatkan nanti? Hal-hal baru apa yang kami dapatkan dari fasilitator kami yang sangat luar biasa 3 orang? Kemudian hal-hal yang berbeda apa lagi dari teman-teman CGP yang saya bisa dapatkan hari ini? Intinya adalah saya berangkat hari ini dengan sebuah tanda tanya yang besar, dan dengan tanda tanya ini juga memotivasi saya untuk lebih banyak tahu hari ini. Dan saya tidak boleh pulang dengan kondisi kosong, saya harus pulang dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih ada peningkatan melalui perwakilan gambar tanda tanya ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu evaluasi kompetensi CGP. Saya kira perjalanan teman-teman dari Lokakarya 0 sampai hari ini, pekerjaan, tugas-tugas, kemudian belajar bersama instruktur. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Nanti Bapak dan Ibu bercerita sesuai dengan gambar. Namun untuk memandu ceritanya itu tetap kita ada patronnya. Pertanyaannya seperti ini Bapak dan Ibu, untuk kompetensi yang berkembang. Nanti Bapak Ibu ceritakan kompetensi apa yang sudah berkembang dengan baik. Kemudian strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan sehingga kompetensi yang tadi dianggap baik itu sudah berkembang. Kemudian proses perkembangan kompetensi yang sudah berkembang dan yang belum berkembang melalui sebuah visualisasi gambar seperti ini. Di sini ada 3 perspektif bidang yang menggambarkan kompetensi tersebut. Yang pertama ada mengembangkan diri dan orang lain, kemudian memimpin pembelajaran dan memimpin manajemen sekolah.
kesempatan ini saya akan mencoba memetakan dengan konsep yang lain. Konsep yang lain yang saya maksud adalah pemetaannya berdasarkan konsep pribadi, diri sendiri, kemudian konsep dalam lingkup kelas, kemudian yang ketiga konsep dalam lingkup sekolah. Jadi ada 3 ranah: ranah diri, ranah kelas, dan ranah sekolah. Ya, mohon maaf kalau saya akan menjelaskan hal yang berbeda supaya waktu yang digunakan ini bisa singkat, padat, dan jelas. Terkait dengan apa yang sudah berkembang itu bagi saya adalah terkait dengan diri saya, kelas, kemudian apa yang belum berkembang yaitu berkaitan dengan ranah sekolah, kompetensi yang ranah sekolah. Selanjutnya, strategi apa yang dilakukan sehingga hal ini bisa berkembang baik dalam diri maupun dalam lingkup kelas. Kemudian nanti kita bahas kenapa lingkup sekolah masih kurang berkembang bagi diri saya. Yang pertama, strategi yang saya lakukan adalah memperbanyak aksi nyata, kemudian menunjukkan aksi nyata, kemudian mempublikasikan aksi nyata. Inilah yang saya coba lakukan pada diri saya. Yang pertama tadi adalah bagaimana melakukan banyak aksi nyata. Setelah melakukan aksi nyata itu menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini aksi nyata yang kami peroleh di grup penggerak. Kemudian dalam lingkup sekolah kami mempublikasikan, dan hal itu kalau tidak saya salah di sosial media saya itu di Facebook sudah 7 aksi nyata yang telah kami godok di SMP Negeri 1 Megahulan. Kemudian strategi kedua apa? Strategi kedua kami adalah yaitu melakukan refleksi, baik refleksi diri sendiri maupun refleksi dalam bentuk umpan balik kepada teman-teman sejawat. Inilah strategi yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan diri dari hasil evaluasi refleksi tadi, baik itu refleksi diri sendiri maupun umpan balik dari rekan sejawat maupun dari siswa-siswa kami. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan pembahasan. Tadi kita sudah membahas terkait dengan faktor pendukung yang membuat kompetensi Bapak Ibu semakin berkembang. Sudah dibahas pertanyaan pertama. Sekarang kita akan pindah pada pertanyaan kedua, yaitu siapa yang membantu permudah kompetensi Bapak Ibu berkembang. Di sini setelah dikelompokkan, ternyata saya lihat hanya ada 2 kelompok. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif Yang faktor pendukung yang membuat kompetensi saya berkembang adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, terutama rekan sesama PPP. Kepala sekolah kenapa kemudian menjadi pertama? Karena hampir semua aksi-aksi yang dilakukan di sekolah itu adalah atas persetujuan dari kepala sekolah. Terus di angkatan 4 ini, dan alhamdulillah kami menjalin kolaborasi yang sangat luar biasa. Kalau misalnya saya ada kendala yang saya rasakan
datang ke salah satu dari KCIP dan ada komite, itu semua bisa kita ajak sebagai teman-teman kolaborasi untuk bisa mendukung kompetensi yang ada dalam diri kita untuk berkembang dan bisa berpengaruh kepada sekolah, berdampak pada murid. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sepertinya diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kenapa saya memilih manajemen waktu. Jadi paling utama itu Bu, karena kita kan bukan hanya kegiatannya banyak, jadi ada kegiatan sekolah, kegiatan pribadi, kegiatan guru dari LLS, dan yang paling bagi saya yang paling tidak bisa saya atur waktunya adalah bagaimana menyelesaikan tugas-tugas LMS itu tepat waktu. Dan jujur kalau saya saat ini masih ada beberapa tugas yang memang belum masuk. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Bersama guru memberikan masukan setelah melihat praktik pengajaran saya. Kemudian selain itu mencatat kelebihan dan kekurangan saya selama melakukan praktik pengajaran. Kemudian ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi yakni berupa value positif dari rekan sejawat. Kemudian cara mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut yakni komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian ada kompetensi yang kedua yakni mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Kemudian rencana untuk mencapai kompetensi tersebut yakni mengajak keluarga sekolah untuk mensosialisasikan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian ukuran keberhasilan dan cara pengembangan kompetensi yakni komitmen bersama dengan guru dalam mewujudkan visi sekolah. Kemudian terakhir cara mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut yakni kerjasama dengan rekan guru atau warga sekolah. Kemudian selain itu komunikasi yang efektif. Terima kasih. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi